Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMK Negeri 1 Bagol. Ya, ini di sini saya Yeni Stiori akan mensosialisasikan penerapan budaya positif yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Bagol. Untuk agenda hari ini yaitu penyampaian materi, penerapan konsep dan tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama, latar belakang budaya positif. Latar belakang budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat anak dan kodrat zaman, serta berkepihakan dengan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh ya perbandingannya. Kita sebagai guru, misalkan anak-anak itu tumbuhan, jadi hidup untuk tumbuhan-tumbuhan seorang petani menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi kita sebagai guru. Kemudian kita hanya dapat memperbaiki tanah, kemudian memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Tapi tumbuh kembangnya anak itu nanti kita hanya pendukung saja, tumbuhnya tergantung anak. Jadi kita hanya pupuk, memberikan air, membasmi ulat-ulat maupun jamur-jamur. Tapi untuk berkembangnya dikembalikan kepada anak tersebut. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada siswa? Nah, ini nanti ada beberapa cara untuk menumbuhkan budaya positif kepada siswa. Nanti kita bahas ya. Lanjut. Untuk materi hari ini, motivasi perilaku manusia yang pertama, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga 5 kebutuhan dasar, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, tadi motivasi yang pertama, motivasi manusia ada tiga macam, antara lain: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita mempunyai motivasi ya, tergantung diri kita sendiri. Motivasi kita apa? Ada yang motivasi takut dihukum, makanya datangnya hukum, mari ini dihukum, masuk sekolah suruh nyapu, suruh ngepel, itu takutnya untuk menghindari seperti itu ketidaknyamanan dan hukuman. Ada lagi untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya membantu ini nanti dapat imbalan, nah itu termasuk jenis motivasi juga. Yang ketiga, memotivasi untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ingin mendapatkan pujian seperti itu, hampir sama seperti itu.
Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini biasanya Bapak Ibu guru di awal semester ataupun di awal tahun ajaran baru, biasanya kita menyampaikan beberapa KD yang akan kita tempuh selama 1 semester ataupun 1 tahun ke depan. Nah, biasanya diusahakan Bapak Ibu guru sudah mempunyai suatu kesepakatan atau keyakinan kelas antara siswa dan Bapak Ibu guru di dalam kelas untuk kedepannya. Nah, ini keyakinan kelasnya. Contohnya setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Yang kedua, perilaku warga kelas sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dan yang terakhir apa? Untuk membentuk budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati suatu keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat antara guru dengan siswa. Jadi kita mungkin membuat konsekuensi dengan anak-anak selama 1 semester ke depan atau 1 tahun ke depan, konsekuensinya bagaimana. Nah, itu nanti disepakati antara guru dan siswa. Ini contohnya. Ini coba dilihat di kolom, ada beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaannya ada 8 pertanyaan. Nah, ini ada 8 pertanyaan. Coba Bu Siti Kalimat mungkin ya. Di sini ada 8 pertanyaan Bu Kalim. Pertanyaannya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk apa? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kemudian coba dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, Keselamatan dan menghormati orang lain. dilarang menggunakan narkoba, Menjaga kesehatan. bergantian atau menunggu giliran, Menghormati orang lain. gunakan masker, Kesehatan. jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Terima kasih Bu Karim atas jawabannya. Coba kita cek ya. Ini tadi ada kolomnya peraturan, kemudian di kolom sebelahnya ada keyakinan kelas. Itu termasuk nilai kebajikannya apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk kebajikan yang tanggung jawab terhadap diri sendiri bisa ke orang lain. Pokoknya rasa tanggung jawab, kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa? Menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Kebajikannya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya
menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker, nilai kebajikannya menjaga kesehatan dan keselamatan diri maupun orang lain. Yang terakhir, jangan berlari di kelas ataupun koridor. Nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Itu ya, ini untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selanjutnya kita ke hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu bentuk prosedur ataupun tindakan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Ada yang ditanyakan mungkin Bu Yuni atau yang lain? Saya mau tanya, apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensinya? Terima kasih pertanyaannya dari Bu Yuni. Jadi apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah ini kita bahas. Perbedaannya apa? Ini di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi, bedanya konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Itu konsekuensi. Kalau hukuman apa? Sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kita sebagai guru seharusnya bukan hukuman, tapi apa? Melakukan konsekuensi. Biar anak didik kita ke depannya berkarakter yang lebih baik lagi. Kalau kita buat kolom, perbedaannya ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini ada denda, takutnya seperti itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek pada saat itu, tapi untuk jangka panjang dia tidak. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Biasanya masuk jam 7, sekarang jam 7 kurang 10 menit harus ditutup gerbangnya. Awal-awal mungkin anak-anak tertekan ya. Lama-lama tidak. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman, paksaan sekarang. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Kemudian ada lagi mendorong anak kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, jadi mudah beradaptasi. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Takut nanti kalau sama ibunya dihukum, delik-delik. Nah itu takutnya. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan,
tapi untuk sementara. Jadi untuk sementara saja. Jadi lebih baik konsekuensi dibanding dengan hukuman. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan, atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Nah, di sini ada contoh konsekuensi dan hukuman. Mungkin contoh ini kehidupan kita sehari-hari di rumah atau kita dengan anak kita atau dengan keponakan kita. Nah, ini contohnya ya. Seorang ayah memberikan es krim untuk anaknya. Anaknya itu kemudian menumpahkan es krim ke lantai. Sang ayah meminta si anak membersihkan es krim di lantai dengan lap dan tisu. Itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu akibat langsung dari perbuatan yang baru dilakukan. Namun kalau ayah itu kemudian mengatakan kamu tidak boleh makan es krim, habis makan ya dia ngomong gini ke anaknya. Ya anaknya kan makan es krim, terus tumpah di lantai. Terus ayahnya bilang gini, kamu tidak boleh makan es krim selama sebulan karena kamu menumpahkan di lantai. Tadi kamu makan sambil lari-lari, maka itu adalah sebuah hukuman. Jadi kita istilahnya jangan memarahi, tapi yaitu tadi dikasih tahu untuk membersihkan tumpahan es krim menggunakan lap atau tisu. Itu termasuk contohnya. Berarti kan dia harus bertanggung jawab apa yang telah diperbuat oleh si anak. Itu termasuk konsekuensi. Jadi contoh konsekuensi dan hukuman untuk kehidupan sehari-hari mungkin ini ya. Di sini ada kolom contoh tindakan guru atau beberapa kata-kata tindakan guru. Mohon nanti tolong dikerjakan dan nanti coba saya kasih untuk menjawab atas beberapa pertanyaan yang ada di kolom. Di sini ada tindakan guru. Tindakan guru yaitu tentang konsekuensi dan hukuman. Coba dilihat di PowerPoint depan. Nanti kalau ibu guru yang lainnya, nanti saya bagikan lembaran yang mana nanti bapak ibu kerjakan. Nanti coba saya tanyakan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Gitu, ya. Ini saya bagikan dulu. Monggo dikerjakan, nanti saya kasih pertanyaan. Ya. Ini termasuk tindakan apa? Hukuman atau konsekuensi gitu. Oh iya. Ini coba Bu Laila, monggo boleh dijawab yang ada di kolom. Mulai dari yang mencatat nanti sampai poin nomor 4. Ya, sampai yang terakhir itu tempat 4 itu menggantikan kertas tugas teman. Monggo Bu Laila bisa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman: menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terima kasih Bu Nana atas jawaban Bu Nana. Kemudian untuk poin nomor 5, 6, dan 7 coba Bu Luciana, monggo Bu Lus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Konsekuensi. Terima kasih Bu Luciana telah menjawab pertanyaan yang ada di depan. Jadi kita harus tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya menekankan lebih sebuah tindakan yang mengakibatkan anak jangka panjangnya akhirnya kurang baik. Contohnya di sini apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Karena hukumannya apa? Dia harus mencatat di buku tulis, yaitu saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu juga termasuk apa tadi? Hukuman, benar sekali ya. Jadi itu termasuk hukuman. Karena dia harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman juga. Karena dia harus push up. Ya, dia dihukum secara fisik. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Nah, ini sudah beda lagi. Menggantikan, jadi dia habis nyoret-nyoret punya item terus menggantikan. Jadi tidak ada hukuman secara fisik, tapi dia hanya menggantikan saja. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu termasuk apa tadi? Konsekuensi. Jadi dia membersihkan meja yang kena air. Nah, itu termasuk konsekuensi. Beda lagi kalau yang ini. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Akhirnya dia apa? Tidak memakai sepatu ceker. Nah, itu termasuk juga hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini sama seperti yang poin nomor 2. Tapi beda lagi. Bedanya apa? Karena ini mata pelajaran PJOK, jadi diperbolehkan. Karena pelajarannya PJOK, olahraga. Kalau dia terlambat, di sini kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini. Jadi kalau di sini disertakan apa? Mata pelajaran penjaskes. Penjaskes itu olahraga. Kalau olahraga itu kan ada kaitannya dengan fisik atau lari lah, itu enggak apa-apa. Itu konsekuensi. Jadi konsekuensi antara guru dengan siswa kalau terlambat berarti mengelilingi lapangan basket 2 kali, mungkin konsekuensinya dengan atau keyakinan kelas dengan siswanya seperti itu. Contoh kalau di Boga, kita buat konsekuensi. Kalau praktek harus memakai topi, contohnya yang cowok. Nah, kita harus konsekuensi dengan siswanya. Kalau tidak memakai bagaimana? Nah, contoh kalau dia tidak memakai, nanti mungkin berkaitan dengan pelajaran praktek di Boga, mungkin dia ditambahi bonus untuk bersih-bersih dapur. Nah, itu tidak apa-apa. Itu karena apa? Itu pembelajaran yang
menyesuaikan dengan mata pelajaran kita waktu praktek. Beda lagi kalau tidak sesuai dengan mapel kita, itu termasuk nanti masuk ke hukuman. Seperti yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Jadi kita sebagai guru harus tahu mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Nah ini jawabannya ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan cinta kasih atau bisa diterima. Yang kedua, penguasaan. Kemudian kesenangan, kebebasan, dan survival. Jadi kebutuhan dasar manusia, kayak kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, hampir sama seperti itu. Tapi kadang sekarang sudah berubah lagi. Kebutuhan primer itu kalau dulu makan, nah ya itu termasuk. Tapi sekarang karena perkembangan zaman sudah beda lagi. Ada perbedaan sedikit seperti itu. Yang dulunya masuk primer, sekarang yang dulunya masuk sekunder, sekarang masuknya ke primer. Ada 1 poin atau 2 poin. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Nah di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Apa posisi kontrolnya? Ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, itu, kemudian teman sama manajer. Jadi kita sebagai guru seharusnya sebagai teman atau manajer, ya, bukan sebagai penghukum. Itu kita seharusnya berpikir seperti itu. Nah di sini ada beberapa kolom atau tabel di depan. Ada motivasi, kemudian guru berbuat. Nah ini contoh penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ibu kecewa sekali kalau kamu seperti itu. Mungkin contohnya seperti itu. Kalau membuat merasa bersalah. Kalau teman beda lagi, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sebagai guru seharusnya sebagai paling tinggi yaitu manajer. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan. Nah ini harus selalu ada. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Contohnya seperti itu penghukum. Jadi adanya kayak marahi gitu. Kalau pembuat merasa bersalah, bagaimana? Kamu itu seharusnya kamu perlu tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ya, itu merasa apa? Dia merasa bersalah dengan diri. Tapi kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, itu beda. Jadi nadanya beda. Sama mulai dari nada, kata-kata, nada dan tubuh. Nah ini. Kemudian apa peraturannya? Gitu. Kalau sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki sekolah ini? Nah, jadi dia lebih
menjadi manajernya atau pimpinannya, yang mana kata-katanya lebih baik lagi di antara yang lainnya. Ini selanjutnya hasilnya apa? Kalau pembunuh menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, akhirnya berbohong. Berbohongnya dalam arti apa? Dia takut nanti mendapatkan hukuman, nah akhirnya dia berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Tapi kalau guru sebagai teman apa? Ketergantungan. Dia akhirnya tergantung sama si gurunya. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Yang terakhir kalau menjadi manajer apa? Menguatkan pribadi. Itu. Terus motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas akhirnya. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau menjadi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau gurunya, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kalau guru sebagai manajer, apa? Nah ini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah ini motivasi lagi. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Kalau pembuat bermasalah, maafkan saya, muridnya berkata seperti itu. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu guru teman saya ternyata begitu. Nah ini nanti, jadi murid-murid itu akhirnya mempunyai pikiran. Nah ini saya guru ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, atau sebagai teman atau pemantau atau manajer. Ada kita sebagai guru ya berubah. Saya sendiri aja berubah. Ya, ada yang penghukum, tapi usaha. Ini saya berusaha untuk beralih yang awalnya dari penghukum saya ingin berubah menjadi teman pemantau. Yang paling tinggi adalah manajer. Terus dampaknya apa? Ke murid kalau sebagai penghukum mengurangi kesalahan. Nah ini, kalau sebagai pembuat merasa bersalah apa? Merasa rendah diri dia muridnya. Nah kalau jadi teman dampak ke murid apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang paling tinggi sebagai manajer mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini beberapa 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada yang dicampur-campur, mungkin dia kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang menjadi manajer. Lanjutnya, nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Nah ini, kadang kita mungkin ada siswa terlambat mungkin. Nah, kata-kata itu hanya 10%. Nada suara 35%. Yang paling tinggi apa? Bahasa tubuh. Adewe lah ngomong kata-kata, kalau kita ngomong kata-katanya biasa, tapi bahasa tubuhnya kalau melilik-melilik namanya. Nah itu dia pengaruh nanti. Jadi paling tinggi yaitu bahasa tubuh 55%. Kata-kata itu hanya sedikit 10%, tergantung kita nadanya. Nah ini nanti saya coba ibu guru ya yang ada di sini. Kegiatan nada suara. Tugasnya Bapak Ibu nanti coba
bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktekkan satu-satu aja ya, mempraktekkan nada suara kelima posisi kontrol dengan beberapa poin di sini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang lain merasa bersalah, yang ketiga teman, yang terakhir pemantau atau manajer. Ya, ini kata-katanya apa? Nah, monggo Disma. Nah, ini monggo sinten sing coba Bu Titin bisa? Sudah? Nah, monggo dilihat. Latihan dulu enggak apa-apa Bu Titin, latihan dulu. Nah, kalau hukum bagaimana ya untuk teriak-teriak? Nadanya enggak sama kata-kata 10%, nada 35%, kemudian apa? Bahasa tubuh berapa tadi? 55%. Yang paling tinggi berarti bahasa tubuh. Jadi ngomongnya sama beri unjuk-unjuk, enggak itu penghukum itu. Bahasa tubuh itu paling tinggi. Monggo ini sudah siap? Oh, apa latihan dulu monggo atau yang lainnya? Kan kalau bisa pakai nanti berikan menyampaikannya di depan deh, biar yang lainnya tahu. Iya, nggak apa-apa berdiri. Oh, enggak nanti biar nggak terlihat. Ini kayak anak apa? Akhirnya enggak lihat. Iya, kata-katanya yang di depan. Ini contoh kata-katanya. Cuma nanti kan nada suara sama bahasa tubuhnya. Kata-katanya yang di depan ini. Ya, kalau itu kan bahasa tubuh itu kan 55%. Nada suara 35%. Kata-kata hanya 10%. Nah, kalau bahasa tubuh sambil ini kan makanya langsung mengerti. Monggo, ini. Sudah latihan? Latihan dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Katanya tidak ada. Biar nanti lebih bisa berekspresi. Saya mulainya aja begitu. Monggo dipraktekkan. Pertama sebagai penghukum, monggo penghukum dulu. Tadi kan kalau penghukum tadi nada suaranya 35%, jangan lupa nada suara 35%, bahasa tubuh 55%. Jadi iso unjuk itu termasuk bahasa tubuh. Walaupun menangnya pakai nilai-nilai ya itu sudah dia sebagai penghukum juga bisa. Kalau merasa bersalah, kapan saya bisa menggunakan dari sini ada tekanan dari tim bantu. Enggak, oke. Saya tahu kayak sopo coba. Anu kan murid kamu tak boleh murid sih. Bukan ini murid. Nah, kok masih pinter? Pertanyaannya agak kapan saya bisa menghargai ini sih selesai? Oke, mungkin kalimatnya ditambah sini. Oke. Kapan sih
masalahnya itu bisa selesai, kamu lama banget itu menyelesaikannya. Apa? Monggo Bu Luciana. Ini kayaknya berpengalaman sekali kalau di debat kelas. Mulai dari awal ya Bu, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman sama pemantau atau manajer. Monggo Bu Luciana. Katanya dulu nggak mau dulu. Tetap saja saya punya yang paling gemes dan berjadinya. Hukumannya. Iya, penghukum. Iya, sama bahasa begini. Gemes. Oh, pakai bahasa hukum. Iya. Terus kapan ini bisa diselesaikan? Oh besok Bu malam ya. Besok terus. Nah mungkin bisa seperti ini ya. Sekarang sebagai pemantau, membuat masalah, membuat muridnya biar merasa besar diri. Jadi kenapa ya tadi? Ini pakai hati apa enggak? Maksudnya ngepeatin bocah jadi biar anak terima. Iya. Enggak kalau biar anaknya malah Iya, salah. Salah. Iya. Aku sih dari rasa Panas. kok gak bener kapan anu Terus kapan dong enggak diselesaikan? Udah lama loh. minggu mana besok ya itu. Iya. Itu membuat perasaan kita bersama. Selanjutnya sebagai teman, dari teman kan bisa mungkin bahasa tubuhnya bisa gini. Kapan saya bisa ini? Jadi mungkin ada sentuhan. Sentuhan. Semuanya biasa begini. Semuanya seperti ini aja. Monggo, ini belum ini. Belum. Teman. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Boleh jadi ada lah siapa? Soalnya satunya di kan ada loh. Maksudnya nanti audionya ya kan bisa. Terus kapan? Kapan saya bisa harapkan ini besok dulu tenang nikmatan disuntik salah satu ya sebagai manajer atau pemantau. Jadi kalau itu lebih bijak, suaranya lebih bijak, bahasanya lebih bijak. Suaranya cempreng lebih ceria. Tidak adanya lebih bijak. Suaranya bukan masalah, saya juga. Kapan? Kapan? Jadi sebenarnya kalau terus kapan ini bisa diselesaikan? ini penghukum atau yang Benar. kapan ini? Terus kapan ini bisa dilakukan selesai? Besok. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Luciana. Terima kasih Bu Luciana. Mungkin kalau kita praktek secara langsung di kelas, mungkin kita akan spontan nih. Mungkin karena ini kita di depan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin sedikit grogi. Kalau di kelas kan kita spontan. Itu. Jadi kita usahakan kita sebagai guru harusnya sebagai teman ataupun pemantau. Diusahakan seperti itu. Walaupun terkadang kita istilahnya dimix antara terkadang sebagai pembuat bermasalah, pembuat dia merasa bersalah, artinya kita sebagai posisi kontrol teman ataupun posisi kontrol manajer. Selanjutnya satu lagi Bu, biar nanti lebih semangat lagi ya. Nah ini ada kalimat. Kenapa kamu hari ini terlambat? Nah ini nanti tolong seperti Bu Luciana tadi sama Bu Titi ya mengatakan kalimat yang ada di depan. Kenapa kamu hari ini terlambat? Nah itu nanti
posisi kontrol kita yaitu sebagai apa tadi? Sebagai pembuat dia merasa bersalah, sebagai teman, penonton maupun manajer. Monggo, Ibu Sinta bukan ini, Bu Yuni, monggo bukan ini. Nah ini senior saya ini, monggo. Senior saya. Tapi kira saya muridnya bukan ya? Kenapa kamu hari ini terlambat? Maaf Gus, tadi hujan. Hujan kok setiap hari. Oke, ini luar biasa. Ini bagus sekali. Lanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu ini hari ini terlambat? Maaf Bu, hujan tadi Bu. Hujan kok setiap hari? Maaf ya Bu, besok lagi saya gak mantau. Ya sudah, jangan lanjutnya yang ketiga Bu Kalim, yaitu sebagai teman. Monggo sebagai teman. Kenapa kamu tadi hari ini terlambat? Maaf Bu, tadi hujan. Terus saya tadi tidak bawa mantau. Oh ya sudah, selamat duduk. Oh ya, terima kasih. Mau lagi. Selanjutnya yang sebagai pemantau atau manajer. Kenapa hari ini kamu terlambat? Maaf Bu, tadi hujan. Baiklah, besok jangan diulang lagi ya. Iya, saya belum mantau aja biar basah kuyup. Terima kasih Bu Gali. Ya, beri aplausnya untuk Bu Gali. Ini sudah bosan belum ini? Apa perlu pemanasan dulu biar tidak tegang untuk materi selanjutnya? Ya, es berikim. Ayo monggo berdiri, monggo. Ayo monggo Bu. Ya, biar nggak bosan dengan materi yang saya sampaikan, yaitu pemaparan sosialisasi dan penerapan budaya positif di SMK bisa berguna. Monggo. Nggak bisa dipimpin dengan Bu Kamil atau Bu Titin atau Bu Laila? Ayo monggo Bu Kamil. Ya, hitungan Bu Kamil. Pak ini biar kita tambah semangat. Ya, monggo. Apa meja? Ya, itu bisa ada geser ke samping kanan ataupun ke samping kiri bisa. Bisa di kepala. Ya, kepala. Nah, ini mau kembali. Ini senior. Untuk yang lebih rileks ya, kita Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kaki. Nanti keliru. Kan keliru, beneran Ayo. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Iya, beneran. Ya, siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Iya. Ya, kaki, pundak. Kok ngawur lagunya? Saya yang nyanyi, ibu yang nyanyi. Iya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak. Pundak, lutut, kaki gitu. Alhamdulillah. Kita ke materi selanjutnya, Ge. Materi restitusi. Bukan, beda. Ini restitusi. Apa bedanya prostitusi dan restitusi? Kalau prostitusi kan Ada P-nya. hurufnya sudah beda. Nah ini restitusi. Restitusi itu apa? Nah ini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contohnya tadi kalau dia
membuat kesalahan, mungkin dia habis bertengkar dengan temannya. Nah itu kan dengan adanya restitusi ini yaitu untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga setelah dia bertengkar dia bisa kembalikan dengan temannya lagi, gitu. Bisa membaur dengan yang lainnya lagi. Tidak istilahnya berkepanjangan seperti itu. Di sini nanti saya akan menayangkan YouTube yang mana ada sebuah kasus, yaitu contoh kasus restitusi. Sebentar ya Bu. Durasi menit 4 menit 46 detik. Ya, monggo dilihat nanti di sini contoh restitusi atau segitiga restitusi biasanya disebut. Monggo bisa disimak. Sebentar kok namanya. Dengar tidak? Oh, terlalu kecil. Oh, gak nyala. Loh, Mas. Mas, kok nggak nyambung ke depan? Ya, di sini ada video segitiga restitusi. Monggo Ibu simak, Bapak Ibu guru simak. Durasi waktu 4 menit 46 detik. 4 menit 46 detik. Nah ini kena bolanya kena temannya nih.
Nah, bagaimana Ibu? Tadi sudah ada video di mana suatu video yang ada di depan tadi, yaitu suatu contoh sebuah kasus yang mana ada siswa mainan sepak bola di dalam kelas, yaitu akhirnya bolanya mengenai temannya cewek. Akhirnya apa? Kedua siswa tersebut dipanggil gurunya di ruangan dan menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi restitusi itu istilah kita tidak memarahi siswa secara menghukum, tapi nanti kita di posisi sebagai awalnya mungkin sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Nah, restitusi itu gunanya apa? Dia biar tidak bertengkar lagi dengan temannya yang perempuan yang mengenai bola di kepalanya tadi. Terus dia kesalahannya tadi kena teman ceweknya, teman perempuan, kemudian untuk menebus kesalahan itu dia mau dengan ikhlas mengganti jadwal piket temannya yang perempuan tadi. Ya. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama apa? Ciri-cirinya 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan tadi, karena dia tadi membuat kesalahan melempar bola mengenai kepala, terus gurunya memanggil agar hubungan dia tidak bertengkar lagi dengan teman perempuannya tadi. Kemudian ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Setelah kamu melukai kepalanya, apa tak untuk memperbaikinya, dia tawarannya yaitu menggantikan piket. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat di dalam dirinya sendiri kesalahannya apa tadi. Ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri-cirinya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi dia melakukan kesalahan seperti itu, jalan keluarnya atau solusinya bagaimana? Biar tidak berkepanjangan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia membuat kesalahan dengan melempar bola mengenai kepala yang temannya, kemudian dia menebus dengan menggantikan jadwal piket. Akhirnya dengan tujuan seperti itu, dia bisa keinginan berikutnya dia bisa kembali ke kelompok di kelasnya. Nah, ini segitiga restitusi.
Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seorang guru tadi kepada siswanya mungkin ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas siswa tersebut. Kalau untuk menanyakan keyakinan apa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi, yaitu tidak boleh main bola di dalam kelas. Contoh yang dalam video tadi. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini termasuk menanyakan keyakinan. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam sini. Nah, menstabilkan identitas. Nah, tujuannya apa? Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa? Nah, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ataupun ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti tidak menyelesaikan permasalahan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh untuk menstabilkan identitas si murid tadi yang telah membuat suatu masalah. Selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Tujuannya apa? Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, ataupun superficial atau bertahan hidup. Nah, di sini ada kata-kata guru sebagai contoh validasi tindakan yang bersalah ya. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketiga, apa yang paling penting bagi kamu? Keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, untuk kata-katanya mungkin contohnya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik atau lebih baik untuk besok lagi? Nah, ini contoh validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru tujuannya apa? Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini contoh kata-katanya apa? Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan? Yang terakhir contohnya, ketika kamu melakukan tindakan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini suatu contoh
guru kepada murid untuk menanyakan suatu keyakinan. Ya. Jadi untuk segitiga restitusi tadi ada 3 macam. Kemudian selanjutnya intervensi 30 detik. Nah ini terakhir ya, intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, yaitu belajar ya, dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Nah di sini ada beberapa contoh kalimat untuk intervensi 30 detik ya. Tapi pertanyaan tidak boleh ditanya, tidak harus ditanyakan semua, hanya beberapa saja atau 1, 2, 3 aja ya. Contohnya apa? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, ini contohnya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Kesepakatannya apa? Selanjutnya, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu kamu. Kemudian selanjutnya, saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Kemudian lanjutnya, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Untuk yang terakhir, contoh intervensi 30 detik yaitu apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Ya. Jadi di sini contoh intervensi 30 detik kita terhadap siswa kita. Jadi mungkin kita tanyakan kepada siswa cukup 30 detik aja, tidak usah lama-lama. Jadi contoh beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan kepada siswa kita biar siswa kita lebih semangat lagi untuk belajar meraih mimpi-mimpi kita ke depannya. Ya. Sekian dulu, terima kasih Bapak Ibu guru telah datang ke acara dalam presentasi sosialisasi dan penerapan budaya positif SMK Negeri 1 Bogor. Sebagai tugas saya yaitu calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Nganjuk. Ya, mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya bisa dimudahkan, dilancarkan hingga selesai pendidikan saya untuk kedepannya sampai di bulan Agustus. Nanti ada aksi-aksi berikutnya yang akan saya lakukan sampai di bulan Agustus. Karena pendidikannya 9 sampai 10 bulan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa SMK Negeri 1 Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.